Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah menyimak beberapa komentar dari Muki bin Khabib, yang belum percaya terhadap beberapa orang yang telah menyampaikan fakta sejarah, jika Khabib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda, yang bekerja untuk penjajah Belanda. Khabib Utsman bin Yahya ditunjuk oleh penjajah Belanda sebagai mufti Batavia. Dengan ditunjuknya Khabib Utsman, Belanda berharap perlawanan para ulama Nusantara dapat diredam. Dalam video kali ini, Kiai Imad menyampaikan fakta sejarah yang sebenarnya. Bagaimana Kiai Imaduddin mengetahui fakta sejarah yang menyangkut Utsman bin Yahya? Mari kita simak bersama. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronya, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya. Keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronya. Wahai tuanku yang mulia Snogronya, kalau ketemu dengan Gubernur Jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh Gubernur Jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang Belandanya namanya Snogronya ini pinter bahasa Arab. Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang bespakterit, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya untuk bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota. Hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina. Namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina. Sama saja. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasab, Pak. Dalam sejarah pun, semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu, kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu, Pak Kiai, itu wafatnya 204 Hijriah.
Beliau lahir 150 Hijriah, kan punya kitab namanya Al-Um, berjilid-jilid. Ibnu Hisham, berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya imam mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai apa namanya itu pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Gurunya Torekoh. Nah, kalau masalah Torekoh, udah yang jelas saja Torekoh Khalidiyah Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahib punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Raub, Syekh Raub dulu ya, Syekh Abdurrahman ke Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal di UIN itu, banyak sekali yang menulis mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi, bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada Torekoh di Banyumas, Torekatnya Mbahilya, saya teliti sebelum saya siqah. Oh, ini pasti garis apa namanya sejarahnya. Apalagi ini dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau tariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu, bener nggak dia berguru kepadanya. Katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, kok tarekatnya Sadiliyah, kan aneh itu. Kalau Mbah Ilyas ya sama dengan Mbah Hasbullah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, Mbah Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiliyah? Ya ini berarti nggak nyambung.